Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama saya John Itung. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman ya. Nah, jadi ini HP-nya ini bukan lagi renggang tapi udah benar-benar terangkat dan terlepas dari frame atau tulang tengahnya. Nah, untuk HP yang ada di video ini adalah HP Vivo Y91. Nah, ini terkendala katanya yang punya HP ini adalah HP pelanggan saya yang dibawa ke counter saya untuk minta gantikan LCD-nya. Nah, jadi LCD-nya lagi kita pesan, jadi sembari memesan, jadi saya kepikiran buat ide video ini ya. Barangkali video ini bisa bermanfaat buat teman-teman minimal sebagai edukasi dan informasi. Nah, jadi HP-nya ini terlepas kayak gini. Ini bukan karena apa-apa. Katanya habis jatuh ya. Katanya HP-nya ini habis jatuh. Jadi pas diangkat udah kayak gini. Nah, udah kayak gitu. Nah, karena ini masih bisa dipakai, ya dipakainya gitu kan. Nah, akhirnya pada suatu kesempatan HP-nya ini ada mengalami jatuh, tergantung kayak gitu. Nah, tergantung dan ini kita lihat mengalami sobek ya, fleksibelnya di bawah. Nah, itu sobeknya apakah kelihatan? Iya. Nah, itu sobek sedikit. Nah, walaupun sedikit, ini tidak bisa menyala lagi lah ya. LCD-nya ini udah padam, gelap, nggak ada respon apa-apa. Tapi kalau ada notifikasi masuk, HP-nya masih bisa bunyi. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih HP itu bisa lepas kayak gitu? Nah, ini adalah HP-HP yang terbaru ya. Kalau HP-HP zaman dulu nggak gini juga ya. Ini adalah HP Vivo Y91 dan masih bisa dipakai dalam jangka waktu beberapa hari. Terus pas dibawa kayak gitu, nah kan karena ini udah lepas dia tergantung gitu, nah tergantung mungkin ini ketarik dan kita lihat sobek. Nah gitu, nah jadi solusinya gimana? Jadi solusinya apabila HP kamu jatuh kemudian renggang, nggak usah lah lepas kayak gini, renggang aja sedikit langsung kamu lem ya. Nah, jadi sebelumnya saya sudah buat video tentang pengeleman LCD yang terlepas juga, itu HP Oppo F5, silahkan cek videonya. Nah, di sana saya menggunakan lem T7000 ya, karena HP-nya warna hitam dan apabila HP-nya warna putih gunakan E8000 kayak gitu. Nah, jadi sesuai kalau HP-nya warna hitam gunakan lem yang warna hitam dikarenakan kalau belepotan jadi batas-batas lem itu nggak kelihatan kalau sewarna dengan body. Nah, tapi apabila HP kamu warna putih atau warna gold atau warna biru, kamu lem pakai warna hitam, dia akan belepotan. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya pernah mengalaminya. Waktu itu ada HP yang warna putih, saya lem warna menggunakan T7000 yang warna hitam, itu jelek banget ya, jelek banget patahan-patahannya itu bahkan keluar-keluar. Apalagi yang kamu pasang itu LCD KW yang nggak presisi gitu. Nah, kan sekarang itu banyak sekali LCD itu nggak original ya, memang di toko seperempat itu nggak ada yang original. Yang original itu hanya berasal dari pabrik pembuat HP tersebut. Nah, kalau di service center gimana bang? Nah, kalau itu saya belum belum paham juga masalah service center itu. Kalau yang dijual di toko-toko online seperempat itu nggak ada yang original kayak gitu. Nah, kalau di service center itu kalau memang dia kerja sama-sama apanya pabriknya, misalkan Samsung kerja sama-sama pabrik Samsung langsung, mungkin saja dia mendatangkan LCD original pabrik. Tapi apabila yang dijual online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu rata-rata KW. Cuma ada grade-nya, ada yang kualitas bagus, kualitas sedang, kualitas rendah, tergantung harga. Semakin harganya mahal, semakin bagus dia. Tapi lihat juga spesifikasinya, lihat juga ulasan yang telah membeli, lihat review-review pembelinya. Kalau bagus ya udah beli aja. Nah, ya udah kita lanjut ke topik. Ya, nah ini terlepas kayak gini. Ini bukan lagi kurang rapat tapi terlepas. Jadi apabila kamu mengalami HP-nya jatuh dan renggang sedikit saja, silahkan dilem. Nah, kemarin saya ngelem HP orang kayak yang terlepas kayak gitu, itu nggak mahal ya. Ada yang saya minta 25.000, 20.000. Kalau terlalu susah, paling-paling 50.000 ya. Nah, daripada kamu pakai makin renggang dan akhirnya lepas, pas kamu bawa kayak gini dan tergantung dan dia sobek,
kamu harus ganti LCD. Nah, sementara harga LCD untuk Vivo Y91 ini di Tokopedia 225 belum ongkir. Nah, jadi kan lumayan gitu nah harga LCD-nya ini. Jadi LCD-nya ini nggak boleh renggang. Kalau renggang dia makin kebuka akhirnya copot, dan akhirnya ketika kamu bawa posisinya salah kayak gini dia tergantung, dan ini sangat lemah sekali ya. Kabelnya ini kayak kertas. Ya udah, kalau kertas di bengkok sedikit kan dia, apalagi ada berat, menanggung beban yang berat gini, otomatis dia sobek kayak gitu kan. Yang sebelumnya tadinya masih bisa dipakai, seharusnya dilem semua pinggirannya ini kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya kenapa HP-nya ini terlepas? Yaitu karena jatuh, terus karena memang di frame-nya ini sangat sedikit sekali bidang yang yang ini kan tempat tulang tengahnya ini ya, yang dilem kayak gitu kan. Ini keliling dilem. Nah, di tengahnya ini nggak dilem. Beda kalau kayak Samsung. Kalau Samsung dia berani ngelem di tengah ini, sehingga kita susah banget ngelepas LCD-nya. Contohnya Samsung J7 Pro. Nah, kalau kayak Oppo, Vivo, itu rata-rata ngelemnya bagian pinggirnya saja ya. Tengahnya ini enggak. Sehingga apabila jatuh, dia kayak gitu. Nah, jadi gimana Bang setelah kita lem? Apakah pas jatuh dia akan kembali lagi? Ya tergantung, kalau lemnya itu sudah pasti kuat. Tapi kalau jatuhnya ini terlalu terbentur-bentur gitu, nah itu bisa jadi lepas juga. Ya, nah bisa jadi lepas, terus bisa jadi blank karena kan jatuh gitu. Nah, apalagi jatuh tertimpa sesuatu pula, misalkan terinjak motor gitu kan, labu di jalan, jatuh di jalan maksudnya. Nah, ini kita lihat bidang untuk mengoleskan lemnya ini sangat sedikit sekali, sehingga ini enggak terlalu kuat sih. Kalau menurut saya dia mengikat LCD-nya ini enggak terlalu kuat, sehingga apabila dia jatuh maka biasanya dia kurang rapat, sedikit demi sedikit akhirnya terlepas. Kalau terlepas langsung kayak gini jarang ya. Mungkin dia terbenturnya terlalu keras sehingga langsung sekalian kayak gini. Tapi biasanya kalau jatuh biasanya dia pelan-pelan renggang, akhirnya terbuka semua. Nah, kebanyakan orang nggak ngelem, dia dipakainya aja. Nah, pas salah posisi akhirnya harus ganti LCD karena ini sobek gitu. Nah, jadi apabila HP teman-teman renggang, silahkan, kalau teman-teman bisa ngelem sendiri, ya silahkan dilem. Tapi apabila tidak bisa, silahkan dibawa ke konter. Paling bayarnya itu 25 ribuan. Kayak gitu kan, berapa sih 25 ribu daripada harus ganti LCD. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, bisa nggak dilem menggunakan lem Altico? Nah, silahkan tonton video saya yang ini. Ya, nah di video itu saya bercerita panjang lebar tentang lem Altico yang digunakan ketika ngelem LCD. Nah, silahkan kamu cek videonya supaya lebih paham, dan kalau saya jelaskan di sini durasi kita akan panjang. Silahkan cek saja ya. Kalau saya lebih memilih lem khusus LCD kayak gitu. Nah, ini kita lihat bidang untuk ngelemnya itu sangat sedikit sekali, tapi apabila kita mengelem dengan benar dan memenuhi semua bidang yang ada di frame atau tulang tengahnya ini, maka otomatis sebenarnya kuat selama dia nggak jatuh gitu. Nah, kalau dia jatuh kadang-kadang kayak gini. Terus muncul lagi pertanyaan, apakah HP panas bisa menyebabkan LCD kebuka? Nah, tergantung. Kalau panasnya, selama yang saya tahu, selama panasnya itu panas mesin, itu nggak akan ngaruh ke lem LCD. Karena lem LCD itu sangat kuat. Kalau cuma panasnya mesin ini, itu nggak mampu untuk melelehkan lem yang ada di frame atau tulang tengah. Nah, kenapa? Tulang tengah ini terbuat dari apa ya? Bukan juga besi ya. Ini sejenis aluminium gimana gitu kan. Ini gunanya untuk menahan panas dari mesin. Terus di sini ada kayak lakban hitam, ini gunanya menahan panas dari mesin untuk ke LCD-nya. Nah, kalau ke tulang tengahnya itu, lem nggak akan dipengaruhi oleh panasnya mesin. Kecuali HP kamu jemur di bawah terik panas matahari, itu mungkin. Tapi apabila cuma panas mesin, di sini cuma hangat loh. Jadi kalau cuma hangat itu, jangankan cuma hangat, menggunakan blower sangat panas pun itu memerlukan waktu untuk melelehkan lemnya. Apalagi kalau cuma mesin HP, menurut saya, opini pribadi saya,
itu tidak akan mempengaruhi lekatnya lem pada HP kamu kalau cuma panasnya mesin ya. Nah, kalau terjatuh, nah itu bisa jadi karena apa? Karena bidang untuk ditaruh lem ini cuma sedikit, terus apabila jatuhnya terlalu kuat, ya itu bisa terangkat kayak gini. Jadi solusinya terangkat sedikit langsung dilem. Kalau kamu bisa pasang sendiri menggunakan apa? Kalau kamu punya lem sendiri dan bisa pasang sendiri, silahkan dilem sendiri dan jangan gunakan Altico. Tapi apabila kamu tidak memiliki lem dan kamu tidak berani, silahkan ke counter saja, mungkin bayarnya sekitar 20.000 sampai 25.000. Baiklah teman-teman, ya, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Johnny Tung, see you the next video my brother.